Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh, as'adakumullah hayatakum. Mengawali kajian ini, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahman dan rahimnya, curahan kasih dan sayangnya. Subuh ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, kemudian mengikuti kuliah subuh rutin setiap Jumat, karena Allah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada kita. Salawat teriring salam kita persembahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, satu-satunya contoh tauladan, satu-satunya idola, satu-satunya panutan yang memberikan contoh kehidupan sebagai seorang nabi dan rasul akhir zaman yang diutus untuk seluruh alam. Dan kita bersyukur oleh Allah diberikan hidayah, iman dan Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keselamatan dan kebahagiaan dan memberikan tempat yang telah dijanjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di bulan Safar, bulan kedua di dalam penanggalan Hijriyah setelah bulan pertama, bulan Muharram. Bulan Safar ini sering dipahami oleh sebagian khalayak masyarakat muslim sebagai bulan sial. Minggu kemarin sudah masuk bulan Safar, kebelujuran kadada undangan. Biasanya banyak undangan walimatul urus. Nah, ini patut diduga bahwa sebagian orang merasa bahwa bulan ini adalah bulan sial, sehingga tidak melaksanakan kegiatan yang menurut mereka takut kalau ditimpa kesialan. Padahal di bulan ini kalau hubungannya dengan pernikahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istri beliau yang pertama, Siti Khadijah, itu pada bulan Safar. Kemudian Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah juga pada bulan Safar. Dan Nabi
hijrah dari Makkah startnya pada bulan Safar. Jadi banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Safar ini. Nanti baru sampai di Yasrib pada bulan Rabi'il Awal. Safar itu secara kebahasaan bermakna atau berawal dari kata siper yang artinya kosong. Karena sebelum Islam pada bulan Safar ini orang-orang Makkah pergi untuk melaksanakan berbagai kegiatan mereka, termasuk yang utama berdagang pada bulan Safar. Pergi ke Syam, pergi ke Damaskus, sehingga kemudian Makkah seakan-akan kosong. Maka diberi nama Safar. Dan Safar itu juga bisa berawal dari kata safra, karena mereka pergi kemudian pulang membawa emas. Safra itu maknanya adalah yang kekuning-kuningan. Yang kekuning-kuningan itu adalah emas. Pergi mengosongkan, kemudian pulang membawa emas. Nah, Safar ini pada saat di zaman Islam ada penanggalan Islam namanya tidak dirubah. Jadi setelah Muharram kemudian Safar, tahunnya tahun Hijriyah. Maka pada awal Muharram itu, karena awal tahun Hijriyah, berpindah meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan yang tidak baik, meninggalkan yang kotor, meninggalkan dosa, sehingga kosong. Maka kemudian diisi dengan yang baik-baik. Otaknya bersih, kosong daripada yang tidak baik. Hatinya bersih, kosong dari yang tidak baik. Minar radzail, hal-hal yang tidak menyenangkan. Hasad, hikit, marah, serakah, penyakit-penyakit hati. Bersih. Maka kemudian setelah kosong, datanglah dengan kebaikan-kebaikan, sehingga hati dan otak yang bersih ini akan mempengaruhi anggota badan, mempengaruhi mata, mempengaruhi telinga, mempengaruhi lisan, mempengaruhi tangan, mempengaruhi kaki. Kosong dari yang tidak baik, kemudian diisi dengan yang baik-baik. Tidak melihat yang tidak berguna, tetapi berupaya selalu melihat yang berguna. Tidak mengatakan yang jelek-jelek, tetapi berupaya mengatakan dan mengucapkan yang baik-baik, yang bermanfaat. Tidak melakukan sesuatu yang menyakiti, tetapi berupaya untuk menjadikan lebih bermanfaat. Tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai, tetapi selalu berupaya melangkahkan kaki ke tempat yang diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Rabi', nanti setelah Safar ini ada Rabi', tumbuh dia. Setelah kosong meninggalkan yang tidak baik, datang yang baik-baik, menjadi tumbuh Rabi'. Nah, ini kalau dalam pengertian
bahasa. Maka kalau dimaknai dengan sial nih jauh maknanya. Sapar itu sial. Tapi ternyata kalau kita lihat dari perspektif sejarah, anggapan bahwa sapar itu sial sudah ada sejak zaman Nabi. Kok demikian? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak ada kesialan pada bulan Sapar. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, la nadwa la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan-kesialan, tidak ada ketakutan dan kesialan pada suara burung, dan tidak ada kesialan pada bulan Sapar. Nah, ini ada hadisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah ada, dan secara tegas Nabi mengatakan bahwa tidak ada kesialan pada bulan Sapar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat dan mempreteli hadis ini secara lebih dalam, yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit menular. Karena Nabi menyatakan tidak ada penyakit menular. Nah, tetapi kalau kita lihat secara sederhana bahwa ada orang yang misalnya di sini nih, di masjid ini ada nang wahin, ada yang bersin, saja orang. Karena kita sudah punya pengalaman COVID, ini ada kemungkinan menular. Apalagi COVID kemarin. Ya, apakah ada riwayat kontak dengan orang yang sudah kena COVID? Kenyataannya ada yang menular. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Tidak ada penyakit menular. Karena Nabi pernah membuktikan, kemudian ada pada saat kumpulan binatang yang terkena penyakit tertentu, lalu kemudian ditaruh binatang yang sehat di situ, ternyata tidak. Apa yang ingin disampaikan? Bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya bagi kita adalah ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal. Karena Allah menandaskan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu kejadian yang menimpa di satu bumi, di bumi, wala fi anfusikum, atau pada diri kamu, kecuali semuanya sudah ditentukan pada kitabnya. Yang terdahulu sudah ada ketentuannya. Tidak ada daun yang jatuh. Daun banyak benar ini.
kecuali sudah ditentukan oleh Allah. Karena Allah itu maha berkuasa, maha mengetahui, tidak ada yang lepas dari pantauannya. Buktinya pada saat Covid kemarin, memang upaya usaha makhtiar kita supaya jangan sampai menderita Covid, ya berupaya menghindari kontak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu usaha ikhtiar kita. Tapi ada saja, misalnya tidak mungkin menghindari bini karena Covid, anak karena Covid, lalu laki nang melayani sakalinya kada kena. Sakalinya yang itu menyubalah yang sebelah nang kada dapat tamu. Kan banyak suami melayani istri, suaminya kada kena. Istri melayani suami, berjarak ngaliban aja berjaraknya sudah, biar aja sudah. Ulun berupaya, ini ulun basuh tangan, kada kena. Nah, ini adalah ketentuan Allah mungkin, tetapi tidak sombong, tidak kena. Nah, disinilah diuji keimanan kita kepada takdir Allah. An tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Kamu diuji dengan kebaikan dan kejelekan, dan semua itu dari Allah. Kalau itu ujian, supaya apa? Supaya likaila tafrahu, likaila tayasu bima fatakum, agar orang-orang itu jangan berputus asa atas apa yang hilang dari mereka. Atau kalau hubungannya dengan ketentuan Allah, agar jangan sombong dengan ketentuan yang Allah. Karena tidak menerima ketentuan Allah itu sombong, seakan-akan merasa bahwa diri bisa menentukan sesuatu. Likaila tayasu bima fatakum. Kalau dalam pendekatan psikologi, agar tidak bersedih hati dengan kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Biasanya kalau orang menderita sesuatu yang tidak menyenangkan pasti sedih. Tapi itu maknanya adalah sombong, tidak menerima ketentuan Allah. Likaila tafrahu bima atakum, dan tidak melampaui batas. Kesenangan yang berlebihan atas apa yang didapatkan, melampaui batas, artinya apa? Merasa bahwa itu adalah karena peran dirinya sendiri. Soge, oh kenapa? Karena aku begawi rajin, karena aku pintar, karena aku ini. Nah, pegerang. Nah, ini melampaui batas orang yang demikian. Kalau dalam pendekatan psikologi, supaya jangan senang berlebihan. Senang berlebihan ini melampaui batas. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la adwa, tidak ada penyakit menular. Pengertiannya seperti itu. Jangan setelah mendengar nangka ini lalu kemudian ada orang kada ada sama sekali usaha ikhtiar, kada ada. Tetapi setelah terjadi, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Umar, pada saat di situ ada wabah, orang mau lewat situ, bukankah sudah ditentukan? Ya, kata Umar, tapi kita tidak tahu. Maka bahasa Umar, kita berpindah, berupaya berpindah dari takdir ke takdir yang lain, tapi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Daun yang jatuh saja sudah ditentukan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, la tiarata, tidak ada kesialan atas sesuatu. Nah, di masyarakat kita tuh banyak yang sial-sial itu. Ya, hari sial sehingga berhitung. Nah, kalau di luar bulan Sapar ini berhitung harinya, kapan menikah, kapan walimatul urus. Oh, kalau hari ini jangan, pindahkan, menghitung kitab mujarobatnya, dihitung ini sial ini. Apa karena sialnya rezekinya seret, bekalahi terus laki bini. Kalau berisi anak-anaknya nakal, sial. Tidak ada kesialan itu, ya. Tidak ada kesialan. Kalau nomor ada nang mbah nomor 12, nomor 11, 13 langsung loncat nomor 15 atau nomor 12. Karena 13 itu adalah angka sial. Itu dari barat. The dark 13 angka sial. Kalau kita masuk ke hotel, ada sebagian hotel yang dimiliki oleh orang lain itu kadada lantai 4-nya. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 5, lantai 4-nya ada. Lantai 4 sial. Nah. Kalau bola rumah, nah ini apa nih, pingsui aja. Bilaynya sejajar, pintu dengan dapur, dengan kamar mandi, sial. Tusuk sate, bila rumah tusuk sate, itu bila ada sepertigaan, ada rumah di situ, sial. Maka ditawar semurah-murahnya. Nah, tidak ada kesialan. Tidak ada kesialan. Wala tiarata, tidak ada kesialan. Ya kalau kita membangun rumah, kemudian pertimbangannya kesehatan, nah itu lain lagi. Menghadap ke matahari pagi, kemudian mencari yang angin bisa bertiup, nah itu pertimbangan-pertimbangan itu. Ya. Jadi la tiarata. Walahamata, juga demikian dengan suara-suara binatang tertentu. Kalau ada burung gagak, wah ini berarti bakal ada nang mati. Karena memang mati itu pasti sudah. Setiap hari di dunia ini ada sekitar 127.000 orang yang mati. Mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, di Indonesia ini berapa pasti mati. Lalu apabila dihubungkan dengan ada burung gagak atau ada burung yang bersuara tertentu, nah ini mendatangkan kesialan. Wah ini siapa pulang nang mati para kita ini. Ya. Keyakinan, kepercayaan tentang itu adalah sesuatu yang diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, wala safara, dan tidak ada kesialan di bulan Sapar. Nah kalau orang menganggap ada kesialan, lalu kemudian ada ritual-ritual tertentu, maka ritual ini berdiri atas keyakinan yang salah.
ritual ataupun ibadah disebut ibadah, ibadah itu dilakukan berdiri di atas keyakinan yang salah. Nabi mengatakan la safarat, tidak ada kesialan di bulan Safar. Nah, lalu kenapa dilakukan? Karena keyakinan yang salah bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Agar tidak sial, maka melakukan ibadah-ibadah tertentu. Tolak bala adalah doa tolak bala, ada. Tetapi tentu saja kita meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita daripada bala-bala yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, tapi kalau ritual itu dilakukan karena keyakinan ini, nah ini yang tidak. Karena ada tuan guru yang mengajarkan. Apa dasarnya? Mungkin mimpi, mungkin ilham. Mimpi dan ilham ini tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di minggu keempat atau minggu terakhir bulan Safar ini ada yang disebut dengan Arba Mustamir. Hari Rebo yang terakhir di bulan Safar, yaitu Tuhan menurunkan 320.000 bala. Kata seorang sufi di dalam ilhamnya, diilhami ada 320.000 bala, maka hendaknya melakukan ritual tertentu, membaca surah Yasin, kemudian melaksanakan sholat, membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Kautsar, membaca doa-doa tertentu, salawat-salawat tertentu. Nah, ini tentu kita sudah paham. Nah, kalau amalannya ini amalan yang tidak dilakukan, berdiri di atas keyakinan yang tidak tepat. Anda juga misalnya di beberapa tempat di Banjarmasin ini mengusir hantu api, karena di daerah kita ini rancak kebakaran. Ya. Di daerah Sungai Baru, di daerah Setal, daerah Banyuanyar masih ada. Ya. Dari satu RT ke RT yang lain. Nah, lalu RT ini karena dianggap kada diritualkan, wah, ayo kayaknya wadah kita melaksanakan juga. Kalau pindah wadah kita, hantu apinya diusir. Nah, takutan kayaknya hantu api di situ. Nah, ini secara psikologis sebenarnya yang pertama ritualnya tidak sesuai dengan keyakinan. Kemudian ya apalagi misalnya ada yang dibawa, kadang-kadang membawa kitab Bukhari Muslim diarak. Ya, diarak dikelilingkan kampung. Nah, ini karena keyakinan yang tidak tepat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya kita manusia ini pasti diuji. Pasti diuji. Waladlukum, kamu akan kami uji bil khairi wasyarri, dengan kebaikan yang menyenangkan, diuji dengan kesenangan. Wasyarri, dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Semuanya diuji dengan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang sial itu apa? Yang sial itu apabila kita dengan ujian yang ada itu menjauh dari Allah, melanggar perintah Allah. Kan kadang-kadang mungkin
diberikan kelapangan, diberikan kemudahan, diberikan kekayaan. Oh, aku disayangi Allah. Tetapi kalau dengan kekayaan itu kemudian dia menjauh dari Allah, lupa sholat, meninggalkan sholat, naudzubillah, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, inilah kesialan. Ya, inilah kesialan. Sial, nah dalam pengertian tanda kutip, ya. Diuji dengan kesempitan. Mungkin orang, tetapi dengan kesempitan ini, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah berikan rezeki kepadaku, ya Allah mudah-mudahan Engkau menyayangiku. Begitu azan datang langsung pergi ke masjid. Ini kesempitan makanya, langsung menangis, ya Allah. Wah, senang Allah ini. Mungkin secara kasat mata nih, aduh. Tapi tentu saja kita meminta, ya Allah lapangkan. Kalau misalnya kesempitan, ini malah tidak sial. Malah, ya Allah ampuni. Orang yang meminta ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, disenangi sekali. Ya. Dipanggil hayya 'alas shalah, dijawab datang di awal waktu. Kemudian merintih kepada, ya Allah, ini usaha, ini kenapa ini pindah ke anu aja. Oh, dekat dia dengan Allah. Ya, lagi sakit kayak itu, mudah-mudahan terus-terusan. Jadi keadaan yang demikian malah tidak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Siapa tahu setelah itu dia senang. Nah, tetapi setelah senang tentu saja tetap saja datang hayya 'alas shalah, dijawab. Kemudian bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah semalam ulun susah, hari ini senang. Ya Allah semalam ulun sakit garing, hari ini sehat. Ya Allah semalam ulun disibukkan dengan kegiatan dunia, hari ini ulun dapat waktu bercengkrama dengan Engkau, ya Allah. Bersyukur. Ya Allah alhamdulillah nih kawa datang ke masjid ini sembahyang berjamaah. Ya Allah alhamdulillah kawa ruku, masya Allah nyamannya pinggang nina kawa ruku. Olahraga sudah kada, sakanya bayar ruku karena nyaman, panjangi sedikit rukunya. Ya Allah nyamannya sujud, barakallahu Engkau ya Allah. Ini dah, aku disuruh orang sujud dah hadapan aku hakun sujud. Biar orang sugih menyuruh sujud. Udah hakun aku, tapi ini aku sujud kepada Engkau ya Allah. Engkau maha tinggi, aku rendah, aku miskin, aku bodoh, aku apa, aku tidak punya apa-apa. Nah, masya Allah, ilmuku sedikit kecuali yang Engkau beri. Hartaku tidak ada setetes daripada butiran-butiran pasir daripada kekayaan Engkau. Kalau Engkau hendak mengambil, gampang wahai Allah. Nah jadi masya Allah, bagi orang yang beriman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La safara, tidak ada kesialan di bulan Safar. Nah ini keyakinan ini penting, karena kalau keyakinan salah lalu melakukan ritual ibadah yang salah, kemudian tujuannya juga salah dengan wasilah tertentu, naudzubillah, kalau sampai kepada mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang engkau lakukan. Nah kalau keyakinannya salah, melakukan ibadah yang salah, tujuannya salah, nah ibadahnya bukan kepada Allah, berlindungnya bukan kepada Allah,
padahal kita ini adalah makhluk. Allah itu khalik. Kita ini maujudat allati khalaqaha al maujud. Kita ini yang ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh sesuatu yang ada dan wajib ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Dialah pencipta, kita makhluk. Karena dia Khaliq, dialah Rabbul Alamin, yang mencipta, yang menjaga, yang memelihara, yang menyiapkan nikmat. Kita ini disiapkan sudah. Rizki kita disiapkan oleh Allah. Ada suami punya istri, rizki istri sudah disiapkan. Punya anak dua disiapkan. Punya anak tiga disiapkan. Punya anak empat disiapkan. Dengan tenang. Ditanyakan kepada orang yang sudah mengerti, kenapa pian kada pernah sedih dalam hidup ini, kada pernah gelisah? Ngapain aku gelisah? Karena Allah sudah menyiapkan rizkiku, dan rizkiku tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin tertukar. Ada malaikat pembawa rizki yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut ada. Malaikat maut juga kada pernah tertukar. Hendak mencabut nang ini tertukar nang situ kada bisa. Sebagaimana juga rizki tidak pernah tertukar. Maka biasanya hubungannya sial menyial ini masalah rizki. Wahnya sial benar ini. Nah, keyakinan yang salah akan melahirkan ritual yang salah. Dan inilah sebenarnya kesialan itu, dalam tanda kutip. Nah, mudah-mudahan kita selalu berupaya membersihkan keimanan, ketauhidan kita. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi kadang menyalahkan ada kejadian-kejadian, kadang-kadang kita ini sedih atas kejadian yang lalu-lalu. Jakanya aku kada kayak ini, jakanya aku kada kayak ini, kada kayak ini am. Jakanya ini kada inyam nang tanu. Jakanya menyesali kejadian ini, sudah ketentuan. Pandangan kita lurus ke depan. Kita harus menjadi lebih baik, menjadi muharram, hijrah kepada yang lebih baik. Kemudian kosong, kita isi dengan yang lebih baik, sehingga Rabiul Awal menjadi lebih beruntung. Demikian yang disampaikan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.